Yang terakhir adalah sebuah tuduhan serius kepada Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Salah seorang juru bicara militer Israel yang namanya itu Daniel Hagari, 17 jam yang lalu dia merilis di akun channel YouTube-nya. Kalian cek dia, IDF. Terus aja IDF di YouTube. Itu setiap hari mereka rilis menyampaikan berbagai perkembangan serangan-serangan mereka ke Gaza. Dan untuk sesi yang kemarin 17 jam yang lalu, itu mereka dengan terang-terangan menuduh Rumah Sakit Indonesia sebagai salah satu tempat yang dieksploitasi oleh para pejuang Hamas. Dia beralasan bahwa di bawah bangunan Rumah Sakit Indonesia ini ada terowongan yang digunakan oleh Hamas untuk koordinasi dengan terowongan-terowongan lainnya. Saya nggak akan upload di sini videonya, ya. Saya akan taruh di link, atau nggak usah saya taruh deh, kalian kalau emang benar-benar mau nyari serius, Google aja IDF, itu ada videonya, ya. Dan di situ dijelasin oleh dia beberapa fakta-fakta yang sebetulnya banyak kebohongannya. Dia bilang bahwa dia memiliki foto citra satelit Rumah Sakit Indonesia (RSI) tahun 2010 ketika sedang dibangun. Itu secara letterlek disebutkan seperti itu, secara tersurat disampaikan seperti itu, secara verbal. Dari statement ini aja sudah terlihat kebodohan dan kebohongannya. Kenapa? Karena RSI itu bukan dibangun tahun 2010, tapi dibangun 2011 pertengahan. Kok saya tahu? Karena saya juga salah satu tim pembangunan Rumah Sakit Indonesia. Ya. Jadi saya datang ke Gaza tahun 2011, saya nyampe di Gaza 2011 Januari, tanggal 5 Januari 2011 saya sampai di Gaza bersama tim Mercy. Dulu saya juga relawan Mercy, saya Bang Onim, ya itu saya juga dulu bagian dari relawan Mercy. Saya masih ada foto-fotonya nih. Ini foto saya dengan Bang Onim dan teman-teman Mercy lainnya, ya, yang sedang berada di lokasi area Rumah Sakit Indonesia. Tapi saat itu belum dibangun, bahkan pondasi pun belum ada. Dulu itu seperti apa? Seperti lahan kosong, ya. Dan ini adalah foto saya dan teman-teman juga. Kita berdiri di depan mobil milik Mercy, ya, itu mobil yang sudah hancur, yang ditarget oleh Zionis Israel di hari pertama tanggal 7 Oktober tahun 2023 ini. Itu mobilnya masih kelihatan, ya. Dan ini foto saya saat proses pembangunan. Ini lagi pengecoran lantai 2. Penampakannya ketika masih dalam proses pembangunan, ya. Jadi memang proses pembangunan RSI itu benar-benar dipantau oleh kami, oleh orang Indonesia, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Dan nggak ada itu sampai ada terowongan di bawah tanah. Jadi ada semacam lubang, ya, di dekat RSI itu, di area itu lubang untuk apa sih, penampungan air bawah tanah. Jadi kan karena kebutuhan airnya kan besar, nggak mungkin kita buat drum yang besar di atas, ya. Jadi dibuatnya tuh drum underground gitu loh. Drum tangki bawah tanah. Itu dituduh sebagai lubang terowongan para pejuang. Astagfirullahaladzim. Nah, itu dari satu kebohongan, dan masih banyak kebohongan lain. Dan itu sebetulnya, teman-teman, itu adalah berita lama, itu adalah tuduhan-tuduhan lama, tuduhan-tuduhan kebohongan ini udah basi, klasik. Rumah Sakit Ashifa juga dituduh sama. Ashifa ini berusaha untuk dibombardir, dikosongkan, ya, dengan dalih, ya, mereka mengklaim bahwa di situ ada terowongan para pejuang. Dan itu sudah dibantah oleh salah seorang dokter dari Eropa, dari Uni Eropa. Dia sudah membuat video rilis dan dia menantang. Jadi dokter ini kalau nggak salah 16 tahun, ya, dia udah 16 tahun beroperasi di Rumah Sakit Ashifa, dan dia ketika mendengar adanya tuduhan bahwa Rumah Sakit Ashifa ini digunakan oleh para pejuang sebagai bunker, itu dia keluar. Orang itu non muslim dan itu orang Eropa. Dia keluar, dia bilang, saya menantang debat militer Israel untuk mengetahui kebenarannya, karena saya sudah 16 tahun, dia bilang. Saya 16 tahun kerja, ya, bertugas di Rumah Sakit Ashifa, dan itu nggak benar, nggak ada di situ bunker-bunker para pejuang Gaza itu. Jadi alasan mereka itu membombardir rumah sakit itu dengan alasan yang serupa, alasan yang klasik, bahwa para pejuang ini menjadikan sipil sebagai tameng hidup, gitu kan. Tuduhan-tuduhan yang nggak logis itu terus dilemparkan, dan sekarang tuduhannya itu mentarget Rumah Sakit Indonesia. Makanya beberapa hari terakhir ini kan rame, ya,
rumah sakit Indonesia ini digempur, meskipun daerah luarnya kan, nggak dalamnya gitu kan. Kalau yang dalamnya itu sempat dibom, tapi tanggal 7 Oktober itu yang kalian sudah lihat videonya. Tapi sekarang ini mereka berusaha diteror setiap hari itu, setiap malam itu dibombardir sekitarnya gitu kan. Ya sekali lagi, itulah kebohongan. Memang Zionis ini dibangun dari kebohongan-kebohongan. Mereka berbohong yang mengatakan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Itu kebohongan juga. Mereka berbohong bahwa pernah ada Kuil Sulaiman, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Itu kebohongan. Kemudian mereka berbohong juga terkait para pejuang Gaza yang katanya memenggal 40 kepala anak-anak. Itu sudah terbukti kebohongan. Kemudian juga ketika mereka mengebom rumah sakit Medani, rumah sakit baptis, mereka juga berdalih bahwa itu bukan bom kami, itu adalah bom pejuang yang jatuh sendiri. Itu juga kebohongan. Jadi sudah banyak sekali berbagai kebohongan-kebohongan yang terus dibangun oleh mereka. Kasihan kalau ada orang-orang Indonesia yang menggunakan kebohongan-kebohongan itu sebagai argumen gitu kan, ditelan mentah-mentah kayak teman-temannya Abu Sendal itu. Sayang sekali gitu kan. Dan saya di sini ingin mengklarifikasi ya, bahwa tidak benar kalau rumah sakit Indonesia ini dijadikan semacam markas atau tempat beroperasinya para pejuang ya, terutama di bawah terowongan. Enggak. Karena saya sendiri yang menyaksikan, saya dan teman-teman saya, terus Bang Onim, terus Mas Nur Ikhwan, muhandis ya, insinyur, kemudian almarhum Insinyur Ahmad Fauzi, kemudian Insinyur Wahyudi, itu para insinyur, dan juga ada satu lagi namanya Abu Darusman ya. Itu adalah orang-orang yang datang bersama kami di awal-awal tahun 2011 ya. Kalau Bang Oni sama Nurihun memang sudah sejak awal, sudah 6 bulan lebih awal datangnya, dan kami nyusul 6 bulan setelahnya. Dan kami yang memantau dari nol, bahwa setiap kegiatan itu kita lihat, kita setiap hari kita pantau terus ya progresnya. Bahkan ketika lantai bedroom, lantai ground itu dan lantai 1 itu sudah jadi, itu kita tinggal di situ di RSI itu. Saya tinggal dulu di lokasi rumah sakit Indonesia ketika masih dibangun konstruksinya. Jadi nggak bener kalau misalnya di situ ada sarang-sarang para pejuang seperti yang dituduhkan oleh mereka. Ya lagi-lagi ini adalah sebuah bentuk frustasi dan depresi ya, karena mereka tidak bisa mengalahkan para pejuang, mereka tidak bisa mentarget para pejuang. Akhirnya mereka berusaha mencari pembenaran. Oh, kami nggak bisa mengalahkan mereka karena para pejuang ini bersembunyi di bawah rumah sakit ya, dengan alasan ya agar mereka ntar bisa mengosongkan rumah sakit dan mengebom. Ntar kalau sudah tidak terbukti ya, mereka akan berdalih lagi, akan berkicau lagi dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Begitu ya.